Halo dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di ibadah CDC Online Service hari ini. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara. Mari terima pesan Tuhan yang spesial untuk kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang luar biasa Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersama melalui online Tuhan. Tuhan, kiranya Kau akan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti. Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan dibagikan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat CDC, selamat hari Minggu. Waktunya kita berikan pujian yang terbaik untuk Allah kita yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, dengan semangat kita mau menyatakan kemuliaan-Nya lewat pujian. Datanglah dan berkata, come on CDC. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, betapa hebatnya Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, dengan lebih semangat kita naikkan pujian ini. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mazmur 9 ayat 3. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Kita mau bersukacita untuk setiap belenggu yang sudah dipatahkan, untuk mujizat yang sudah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semangat CDC. Yes Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti
Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Bersyukur untuk kesempatan indah memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sangat baik. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat. Untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak mengalami rekonsiliasi, dan Yesus senantiasa tinggal di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Tuhan, kami saat ini juga berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Besar dan layak dipuji.
Depok, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. So from my heart, thank you banget Pastor Tini untuk kesempatannya buat saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. So glad to meet you all. So before we start, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang baru, Tuhan, hari yang baru. Kayak percaya Tuhan punya pesan yang khusus buat setiap kami. So kayak buka hati kami, kayak buka hidup kami, kayak buka pikiran kami, and speak to each one of us, God. Di dalam nama Yesus kayak berdoa, kayak mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, judul sharing saya hari ini adalah Watch Your Mind, atau dalam bahasa Indonesia, hati-hati dengan pikiran kita. Tuhan itu bukan hanya mengenal hati kita, tapi juga mengenal pikiran kita. Dan Tuhan bukan hanya ingin tinggal di dalam hati kita, tapi juga Tuhan ingin tinggal di dalam pikiran kita. Nah, kita seringkali membahas tentang memberikan hati kita buat Tuhan, tapi jarang sekali kita membahas untuk memberikan pikiran kita untuk Tuhan. Padahal sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita berasal dari pikiran kita. Pastinya kita sering banget dengar ini nih, menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai kepribadian. Menabur kepribadian, menuai masa depan. Pernah dengar ya quote itu? Nah, dari mana semua itu dimulai? Dari pikiran. So it is all in the mind. And we got to watch our mind. So mari kita lihat dua ayat yang jadi dasar khotbah hari ini. Ayat yang pertama, Efesus 4 ayat 17 dan 22 saya akan bacakan. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, atau terjemahan lain, memikirkan yang tidak-tidak. Kamu harus menanggalkan manusia lama supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Ayat yang kedua, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau cara berpikirmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alright, coba saya simpulkan dua ayat tadi yang kita baca dengan satu kalimat. Perubahan cara hidup kita terjadi sebagai akibat dari perubahan cara berpikir kita. Katakan amin. Kita nggak bisa merubah masa lalu kita, dan kita pasti tahu semua, banyak motivator berkata bahwa kita bisa menciptakan masa depan kita. Well, to be honest, I don't know. Based on my life experience, semua yang saya hidupi hari ini bukanlah hidup yang saya mau dan rencanakan. But anehnya, I love my life now. Another motivator berkata, you have to dream big. Well, I did. Tapi hidup saya hari ini, it's beyond all my dreams. I'm living in God's dream for my life, and it's way much better than living in my own dream. Karena mau sebesar apapun mimpi kita, our dream will always be too small. Buat saya, yang saya mau nggak terlalu penting, tapi yang Tuhan mau itu yang terpenting. Tuhan itu peduli kok sama yang saya mau. Tapi kalau saya hanya minta yang saya mau, saya itu sedang mengecilkan Tuhan. Tapi waktu saya peduli dan mengejar apa yang Tuhan mau, saya sedang masuk di dalam kebesarannya Tuhan. And His plan for our life is so great that He wanted us to be there. Let's not try to fit God into our plan, but let's change our life to fit into His plan. Sekali lagi, mari jangan mencoba untuk membuat Tuhan fit di dalam rencana kita, tapi mari mengubah hidup kita untuk kita jadi fit di dalam rencananya Tuhan. Katakan amin. That's why we need to change our life. Dan itu semua dimulai dari mengubahkan cara berpikir kita. Nah, sayangnya mengubah cara berpikir itu gak semudah balikin telapak tangan. Penuh perjuangan
dan penuh jatuh bangun. Sebelum kita jatuh bangun dalam dosa, do you know, itu tuh kita sebenarnya jatuh bangun dulu di dalam pikiran. Nah, I wish mengubah cara berpikir kita, mengubah hidup kita, itu segampang dan semagic yang sering kita lihat banyak hari ini di sosial media, terutama di Instagram, Reels atau TikTok, yang tadinya biasa aja, lalu dengan sekejap bisa berubah. I wish it could be like this with our mind and our life. Tapi sayangnya, perubahan hidup, perubahan cara berpikir nggak terjadi dalam sekejap. Oke, nggak mungkin segampang kayak tadi. It is one day at a time. Dan inilah yang saya mau bahas. Let's break it down. Sudah siap? So, pikiran manusia itu adalah tempat yang paling sibuk sepanjang hari. Bahkan pikiran ini terus bekerja dan memproses sesuatu di saat kita sedang tidur. It has a non-stop activities. Pikiran kita ini luar biasa banget, tapi juga berbahaya di saat yang bersamaan. Pikiran kita bisa jadi sumber ide atau sumber dosa. Pikiran kita bisa jadi senjata melawan musuh atau senjata makan tuannya sendiri. Pikiran kita bisa jadi sumber kesehatan bagi tubuh atau bahkan sumber penyakit. Pikiran kita bisa jadi sumber kemajuan hidup atau sumber kemunduran hidup. Pikiran kita bahkan merupakan sumber dari mental health atau mental illness yang terjadi dalam hidup kita. So it is amazing, setiap hari manusia kita ini memiliki 30.000 sampai 60.000 pikiran. Dari manakah semua pikiran ini? Dari yang kita lihat dan yang kita dengar setiap saat, setiap hari. Everything that we see and we hear every day itu diproses oleh pikiran kita yang akhirnya jadi perkataan atau tindakan kita. Saya kasih contoh. One day saya nonton TV dan saya lihat orang bawa a cup of coffee. And then instantly saya mikir, aduh udah lama juga nggak ngopi ya. Lalu saya mulai mikir, kayaknya saya mau GoFood udah lama nggak jajan. Cuma waktu itu terdistract, akhirnya nggak jadi dan lupa. Lagi saya scrolling Instagram, saya lihat lagi gambar yang lain, ada orang lagi ngopi. Tiba-tiba pikiran saya, OMG, lupa, kan tadi mau beli kopi. Ke distract, jadi nggak jadi. Ya udah, besok aja lah. Akhirnya saya tidur dan kebayang nggak? Saya itu mimpi lagi ngopi sama teman-teman, ketawa-ketawa dan rasanya bahagia. Saya bangun tidur dan saya tiba-tiba inget gimana rasa kopi yang saya udah lama nggak minum. Dan bener aja, dari melihat orang minum kopi, lalu saya memikirkan kopi. Dan akhirnya apa yang saya pikirkan ada di tangan saya. Wow, ini baru satu pikiran yang akhirnya jadi nyata. And it's just coffee. Lalu apa kabar dengan 40.000 atau 58.000 pikiran yang lain? Mari kita lihat ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang, pikiran, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. So church, 30.000 sampai 60.000 pikiran kita setiap hari perlu kita ikat, perlu kita tawan, dan perlu kita taklukkan kepada Kristus. God wants us to take captive every thought that we have. Karena Tuhan mau pakai buat pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. So let's bring our mind into the house of God hari ini. Amin. Oke, ada 3 hal yang saya mau share dan saya rindu kita praktekin hari ini. It's very easy. Yang pertama, menjaga pikiran kita.
Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita menjaga pikiran kita dengan menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita menjaga pikiran kita dengan menjaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar setiap hari lewat berita yang kita baca, film yang kita tonton, suara atau musik yang kita dengar. So we need to pay attention to what we see, what we watch, and what we hear. Sedikit cerita dari dapur saya. Yang kenal saya pasti tahu kalau saya itu terobsesi sama homemade food. I am so obsessed dengan menu makanan, terutama makanan buat anak-anak saya setiap hari. Dan sampai hari ini saya masih terus belajar untuk bikin menu baru untuk makanan kami di rumah. Nah, one day saya lagi masak di dapur, saya pasang lagu, dan tiba-tiba di tengah masak, Roh Kudus itu kayak ngomong kayak gini, Ashley, coba kamu itu jangan cuma pikirin apa yang masuk ke mulut dan tubuh anak-anak kamu. Kamu juga harus pikirin apa yang masuk ke dalam pikiran mereka. Wah, kebangunan rohani terjadi di dapur hari itu. Dan sejak hari itu, saya mulai ikut nonton bareng dengan anak saya. Whatever movie they watch, I watch. Musik apapun yang mereka suka, yang mereka dengar, saya bakal cek liriknya. And I will say yes or no untuk musik macam apa yang boleh dipasang di rumah kami. Tapi yang mirisnya hari ini, you know what? Kita kunci kamar kita. Kita kunci rumah kita dari semua orang yang kemungkinan bakal membawa virus corona. Tapi kita buka pikiran kita untuk virus yang lain. Let's say, pornografi, suicide atau bunuh diri, rebellion atau halusinasi atau pembunuhan atau apapun juga. Some of us today benar-benar perlu mengeliminasi film yang kita tonton, musik yang kita dengar, dan berita yang kita baca. Karena semua itu adalah benih yang kita tabur ke dalam pikiran kita. Dan kendalinya itu ada di tangan kita. Katakan, wow. Yang kedua, memberi makan pikiran kita. Ternyata nggak cukup hanya menjaga pikiran kita dari semua hal yang nggak baik. Tapi kita perlu memberi makan pikiran kita. Sama halnya dengan cara kita menjaga tubuh kita. Kita menjaga berat badan tubuh kita bukan hanya dengan nggak makan makanan tertentu, tapi juga dengan memasukkan makanan-makanan tertentu. So kita nggak bisa hanya membatasi diri kita dari tontonan yang nggak baik, tapi kita perlu menggantinya dengan tontonan yang baik. Kita nggak bisa hanya menyesali dosa kita tanpa kita mengganti apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Sama seperti saya nggak bisa cuma larang anak saya makan coklat, tapi saya harus ganti coklat itu dengan yang lain, dengan buah misalnya. Firman Tuhan katakan di Amsal 15 ayat 14 versi New Living Translation, a wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on stress. Mari buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada pikiran kita. Yang percaya katakan amin. So, kalau kita nggak mengendalikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita, maka yang di dalam pikiran kita akan mengendalikan kita. Whatever gets your mind, gets you. Kita memang nggak bisa melihat pikiran kita, tapi kita dapat melihat hasil dari pikiran kita melalui perkataan dan tindakan kita. Nothing that we say or do is random. Semuanya berasal dari apa yang kita pikirkan. By thinking, we are praying. By thinking, we are choosing. By thinking, we are building life. Katakan amin. Yang ketiga, melatih pikiran kita. Ternyata belum cukup juga menjaga dan memberi makan. Pikiran kita bukan hanya harus dijaga dan diberi makan, tapi juga perlu dilatih. Mari melatih pikiran kita yang pertama untuk berdoa. So, let me share with you this thing. Berdoa itu bukan hanya pakai mulut, bukan juga hanya pakai hati, tapi juga pakai pikiran kita. Welcome to the new way of praying to God. Let me say this, pikiran kita adalah doa kita. So, ibu-ibu yang baru punya bayi, gak ada lagi alasan gak punya waktu berdoa. Bapak-bapak yang sibuk, gak ada lagi alasan gak bisa berdoa.
Because when you can think, you can pray. Lihat ayatnya ya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari ayat ini kita lihat bahwa doa itu bukan hanya verbal, tapi juga visual. Mari melatih pikiran kita untuk terus berkomunikasi dan terhubung dengan Tuhan 24 jam sehari. Bapak, ibu, kakak, koko, cici, adik, berdoa itu setiap waktu, bukan setiap perlu. So mari melatih pikiran kita, mari membangun kehidupan berdoa melalui pikiran kita, latih pikiran kita untuk berdoa selama 24 jam sehari, all day, bukan hanya just kegiatan berdoa dan selesai berdoa amin, beres, no. Waktu saya bangun tidur, I think about Jesus. Saya bilang, thank you Jesus. Waktu saya lagi di dapur, I think about Jesus. I talk to God in my mind, being aware of His presence. Waktu saya lagi meeting, waktu saya lagi counseling orang, waktu saya lagi di toilet, waktu saya di jalan, sebelum tidur, I think about God and I talk to Him. Bukankah salah satu tanda kita mengasihi seseorang itu adalah dengan memikirkan orang itu terus-menerus? Betul? What about Jesus? Apakah Yesus ada di dalam pikiran kita? Atau hanya ada di dalam rutinitas kita? So, itu yang pertama, melatih pikiran kita. Yang kedua, latih pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, bukan hanya baca Alkitab. Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah, pikirkanlah berulang-ulang itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua mau berhasil dan beruntung, right? Mari latih pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya baca Alkitab, tapi merenungkan firman Tuhan. So, ide dasar merenungkan firman Tuhan adalah mengambil keluar firman Tuhan dan memasukkannya ke dalam pikiran kita, sehingga itu menjadi benih untuk segala keputusan, tindakan, dan perkataan kita. Contoh-contoh, saya mau kasih contoh. Saya lagi khawatir nih ya. Misalnya saya lagi khawatir, lalu saya cari ayat tentang khawatir di Alkitab. Saya tinggal search aja di Alkitab, di apps Alkitab, dan saya temuin ayat ini, Filipi 4 ayat 6. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya baca ayat ini, saya ambil keluar ayat ini, saya masukin ke dalam pikiran saya. Saya bawa ayat ini seharian. Udah ada di dalam pikiran saya nih. Kalau saya nggak inget, saya tulis di sticky notes. Saya tempel di cermin. Saya tempel di kulkas. Saya jadiin wallpaper handphone saya. Saya taruh di dashboard mobil saya. Make it sticky in our mind. Jadi sepanjang hari itu, di saat saya khawatir, saya perkatakan ayat ini, Ashley, jangan khawatir tentang masa depan anak kamu, tapi nyatakan segala hal kepada Allah dalam doa. So saya pikirin anak saya, sekolahnya, kuliahnya, pasangan hidupnya, mungkin kejauhan itu, dan kata ayatnya harus masukin permohonan dengan ucapan syukur. Oke, hari ini mungkin saya belum lihat masa depan anak saya, tapi saya mau bersyukur anak saya sehat, jari-jarinya lengkap semua. The whole day saya bawa ayat ini siang dan malam. Another hour, mungkin saya khawatir sama pekerjaan saya, takut nggak beres, tapi saya ingat lagi ayat ini, saya bawa lagi, jangan khawatir, bersyukur masih punya kerjaan. So Church, mari melatih pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, supaya sepanjang hidupmu, sepanjang hari-harimu, engkau berhasil, bertindak hati-hati, dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Terakhir, mari latih pikiran kita untuk memecahkan masalah. Ini yang terakhir, yang I think ini kita semua pasti punya masalah. Dan anyway, hidup itu
penuh dengan masalah, ya nggak sih? Kalau kita selalu kabur setiap ada masalah, maka masalah akan selalu mengejar kita. Karena masalah bukan untuk dihindari, tapi dipecahkan. Kalau kita tidak melatih pikiran kita untuk memecahkan masalah, maka masalah yang akan memecahkan hidup kita. And solving problem is one of the most important basic skill for life. So banyak orang hanya memikirkan dan membicarakan masalah tanpa memikirkan bagaimana memecahkan masalah tersebut. At least masalah yang kita bikin sendirilah, gak usah masalah orang lain dulu. Firman Tuhan bilang gini, Amsal 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Jadi pemazmur saat itu lagi memikirkan, mengevaluasi hidupnya. Aduh, ini kayaknya gue salah bikin keputusan. Aduh, kayaknya ini salah bikin keputusan. Dan pemazmur itu nggak hanya memikirkan masalah, tapi dia melangkahkan kakinya menuju peringatan-peringatan Tuhan. Dia memecahkan masalah dan berdasarkan firman Tuhan, dan dia menemukan jawaban atas masalah hidupnya. Wow. So church, mari menjaga pikiran kita, memberi makan pikiran kita, dan melatih pikiran kita setiap hari. Mari latih pikiran kita untuk berdoa. Latih pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Latih pikiran kita untuk memecahkan masalah. Karena sebenarnya Tuhan itu sudah berikan clear direction tentang apa yang harus kita pikirkan. Let me read this verse once again as a closing. Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. So hari ini mungkin berbeda dengan biasanya. Biasa kita berdoa supaya Tuhan masuk ke dalam hati kita. But hari ini mari mengundang Yesus untuk masuk ke dalam pikiran kita. Allow Him to dwell in our mind dimanapun saudara berada hari ini. Izinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita. Semua pikiran yang buruk, semua pikiran yang negatif, dan bahkan overthinking, Tuhan, kami menawannya di bawah kaki Kristus saat ini, in Jesus name. Mari sama-sama berdoa hari ini. Mari taruh tanganmu di kepalamu sebagai tanda engkau sedang mengambil semua pikiran yang buruk. Engkau sedang mengikat semua pikiran yang negatif, semua pikiran yang bukan dari Tuhan, semua suicidal thought. Mungkin hari ini ada yang berpikir untuk menghabisi hidupnya, mungkin ada yang berpikir gak ada harapan lagi mungkin. Mari mengikat semuanya itu di dalam nama Yesus. Mari menawan semua pikiran, menaklukkannya di bawah Kristus. So we do it in Jesus name, Lord. Dan kami minta Tuhan, Engkau dwell in our mind, memenuhi pikiran kami. Dan Roh Kudus kami minta Engkau membantu kami setiap hari untuk menjaga pikiran kami, untuk memberi makan pikiran kami, dan melatih pikiran kami. Help us, Lord, to change our life. Help us, Lord, to change our mind. So kami bisa fit dengan rencana Tuhan yang besar buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani. Pengumuman, minggu depan tanggal 19 September, ibadah CDC online via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto. Untuk Sabtu tanggal 25 September jam 17.00 ada monthly event 10 and Youth, yaitu talk show digital marketing for beginner dengan narasumber Anthony Krismantoro. Mari ajak putra-putri Bapak Ibu usia remaja dan youth serta ajak teman-temannya untuk join event ini. Untuk persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan persembahan, satu ayat yang akan saya bagikan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah untuk kami juga memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami berdoa agar persembahan kami berguna memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell, yang merupakan kelompok saling memperdulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bisa merasakan sukacita yang melimpah. Kami bisa bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati Pastor Ashley lebih lagi dalam pelayanannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menguatkan, Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat CDC dimanapun kami berada. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus dalam hidup kami, dan juga penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.